Kota ini tiba-tiba diselimutin kabut tebal. Orang-orang di supermarket ini langsung panik, buru-buru ngunci pintu supermarket. Baru juga tenang, ada suara jeritan dari dalam kabut. Semua jadi tegang. Semua orang akhirnya mutusin buat ngumpet di supermarket sampai ada yang nolong. Tengah malam, pria ini ke gudang cari selimut buat anaknya. Malah lihat mesin kebakaran. Belum sempat lapor, pintu toko digedor dari luar. Pas dibuka, sepi, cuma kabut. Tapi tiba-tiba makhluk raksasa bertentakel muncul dari kabut, narik satu karyawan. Panik total, si pria nekat ambil kapak dan nebas salah satu tentakel itu. Baru deh semuanya sadar, di luar sana bukan kabut biasa, tapi ada makhluk aneh yang siap memburu mereka. Ini sedih banget, anak pria ini meninggal karena dibunuh sama cucu seorang nenek yang berkuasa di kotanya. Padahal sebelum anak itu meninggal, keluarga mereka hidup bahagia. Sang istri dulunya trauma berat karena pernah diculik dan dikurung sebulan penuh. Gak pernah cerita siapa pelakunya, cuma bilang gak mau suaminya ikut-ikutan mati sia-sia. Demi bahagiain istrinya, si suami pun mengadopsi seorang anak perempuan. Sejak itu, rumah mereka hangat lagi, tawa kembali terdengar. Tapi sekarang anak itu dibunuh tanpa alasan, dan saat sang suami minta waktu untuk tenang, istrinya justru bilang kalau nggak bisa balas dendam jangan pulang. Jadi si suami pun mulai langkah pertamanya, ngebalas semua polisi pengecut yang pura-pura buta padahal tahu siapa pembunuhnya. Saat kota dilanda teror geng, polisi kekurangan orang dan warga cuma bisa diam. Tapi satu anak laki-laki yang berumur 12 tahun ini berani berdiri. Dia kumpulin bukti, jepret diam-diam aksi geng brutal itu dan kasih ke polisi. Sayangnya dia ketahuan. Dia diserang sampai sekarat di warung kecil tempat dia sembunyi. Sebelum pingsan, dia sempat bisikin nama lokasi si pelaku ke polisi. Pria polisi yang terkenal galak dan kuat ini langsung gerak cepat ke bandara dan nangkap si penjahat sebelum kabur. Anak itu akhirnya selamat. Tapi bekas luka dan keberaniannya bikin semua orang sadar, lawan kejahatan gak butuh badan besar, cukup hati yang gak takut. Waktu ibu ini ngantar anaknya yang punya kebutuhan khusus ke sekolah, harapannya sederhana, anaknya bisa duduk di kelas kayak anak-anak lain. Tapi yang dia dapetin malah tatapan sinis dan penolakan dari para orang tua murid. Dia coba duduk di bangku belakang, tapi jalannya dihalangi. Akhirnya dia duduk di bangku kosong terdekat sambil nahan air mata. Satu orang tua sampai memohon supaya si anak gak sekolah di situ. Katanya takut anak-anak mereka jadi korban. Padahal si anak gak bermaksud nyakitin siapapun. Dia cuma beda cara aja dalam mengekspresikan diri. Si ibu tahu perjuangan ini berat, tapi dia nggak mau nyerah demi anaknya yang cuma pengen belajar. Seorang ayah nunggu kabar anaknya yang hilang sambil mondar-mandir di depan kantor polisi. Tapi yang datang justru mayat anaknya sendiri, penuh luka di sekujur tubuhnya. Hatinya hancur, tapi dia belum tahu siapa pelakunya. Sampai ada seorang pemuda datang, bawa foto wajah para pelaku. Dia bilang orang-orang ini punya koneksi kuat. Salah satunya adalah cucu dari tokoh paling berpengaruh di kota. Tapi si ayah nggak peduli. Dia nekat mau balas dendam. Soalnya anak ini bukan anak kandungnya, tapi anak yang dulu ia adopsi demi menyembuhkan luka hati istrinya. Istrinya dulu pernah jadi korban orang jahat juga, dan sejak punya anak ini hidup mereka jadi utuh. Tapi sekarang semua dihancurkan dalam semalam. Dia pun sangat bertekad buat balas dendam. Bocil ini nemu kertas penuh angka kayak kode. Ayahnya yang jago astronomi langsung nyocokin dan kaget semua angka itu cocok sama tragedi besar kayak 911, tsunami, kebakaran, lengkap sama tanggal dan jumlah korban. Tapi yang paling bikin ngeri, di akhir kertas ada ramalan soal kiamat. Langit bakal meledak dan bumi kebakar. Si ayah panik nyari cara buat nyelamatin anaknya. Tapi tiba-tiba muncul orang asing misterius yang maksa bawa anak dan keponakannya pergi. Awalnya dia curiga, tapi nggak bisa ngelawan. Nggak lama berita kiamat muncul beneran. Ternyata orang-orang asing itu makhluk luar angkasa. Mereka nyelamatin dua anak itu buat nyambungin hidup manusia di planet baru. Si ayah cuma bisa nangis lihat pesawat mereka terbang. Sementara bumi perlahan-lahan hancur. Tapi di planet jauh, dua anak kecil itu tertawa di padang rumput. Masih ada harapan buat manusia. Sepasang suami istri pengusir makhluk halus ini nemu boneka yang bernama Annabelle yang bawa sial. Mereka langsung ngelakuin upacara, terus kunci boneka itu di lemari khusus. Tapi pas ulang tahun anak ceweknya, ada tamu kepo yang malah buka ruangan terlarang itu. Dia nyolong kunci, terus coba manggil arwah ayahnya. Bukannya arwah ayahnya yang datang, malah boneka Annabelle itu yang lepas. Seisi rumah langsung kacau, asap di mana-mana, gangguan muncul dari segala arah, dan si tamu itu kabur gitu aja ninggalin semua kekacauan itu.
Dua anak perempuan diculik sama gerombolan orang jahat. Salah satunya baru berumur 6 tahun. Malam itu jadi malam terakhir buat mereka. Disiksa tanpa belas kasihan, lalu dibuang gitu aja. Ayah salah satu anak langsung lapor polisi. Tapi pas polisi lihat rekaman CCTV, mereka malah mundur pelan-pelan. Ternyata mobil yang dipakai nyulik itu milik orang paling ditakutin di kota. Seorang nenek-nenek galak yang punya kekuasaan besar. Dan pelaku pembunuhannya itu adalah cucunya sendiri. Polisi bukannya tangkap pelaku, malah datang ke rumah si nenek buat cari aman. Sementara si ayah cuma bisa peluk tubuh kecil anaknya yang penuh luka sambil nangis diam-diam di lorong rumah sakit. Seorang pembunuh bayaran dapat kabar mantan pacarnya meninggoy dibunuh dua orang perampok. Ternyata pembunuhan mantan pacarnya itu berhubungan sama sebuah perusahaan minyak besar. Si mantan sempat ngumpulin bukti kejahatan perusahaan itu sebelum mati. Sang pembunuh pun balik nyelidikin dan akhirnya nemu fakta target pembunuhan pertamanya dulu itu adalah karyawan perusahaan minyak yang mau membocorkan rahasia. Setelah lawan sana sini, tembak-tembakan, tendang-tendangan, sampai akhirnya bos besar perusahaan itu dia temuin juga. Si bos sempat nawarin duit biar nggak dibunuh, tapi semua itu sia-sia. Pembunuh itu tetap menebasnya, balas dendam atas nyawa wanita yang dulu sayang banget sama dia. Akhir cerita, dia pensiun dari dunia gelap dan mulai hidup baru sebagai tukang sebarin film. Anaknya diculik, disiksa, lalu dibuang ke hutan. Polisi tahu pelakunya, tapi bantu kabur pelaku karena ada backing kuat. Si ayah marah, hajar kepala polisi, tapi dia malah ditangkap. Di penjara, dia ketemu napi berpengaruh yang juga dendam sama keluarga pelaku. Dikasihlah peringatan kalau dia bakal dihabisi sama pembunuh bayaran dan sebuah pisau kecil. Saat hujan turun, pembunuh bayaran itu beneran datang. Salah satunya ternyata penculik istrinya. Si ayah habisin mereka satu persatu. Karena keberaniannya, napi itu kagum dan bantu dia bebas, bahkan kasih pasukan. Begitu keluar, si ayah langsung gerak ke markas musuh. Kali ini dia nggak sendiri dan siap bersihin semua yang pernah tutup mata atas kematian anaknya. Anaknya diculik dan dibunuh. Malam itu juga, si ayah balas dendam. Dia serbu markas musuh dan tebas salah satu penculik sampai mayatnya kering. Polisi cuma bisa diam. Ini baru awal. Bos perempuan yang cucunya jadi dalang penculikan panik, langsung kirim cucunya ke Mesir buat diselamatkan. Tapi si ayah nggak peduli. Dia kejar sampai ke luar negeri. Setelah lacak jejak geng itu, akhirnya dia temukan si cucu. Geng coba kabur, tapi mobil mereka terguling. Si ayah tarik si cucu keluar. Anak itu nangis ketakutan. Tapi semua udah terlambat. Si ayah tetap habis dia demi keadilan dan ketenangan hatinya. Ini seram banget. Sapam baru di sebuah kantor ini belum sehari kerja udah lihat bayangan aneh di cermin kantor. Bukan dirinya, tapi manajer cewek kantor. Di bayangan itu, cewek itu narik kepalanya sendiri sampai copot. Besoknya, tiba-tiba ada berita manajer cewek itu meninggoy. Meninggalnya manajer itu bikin geger. Dia ditemukan di kamar mandi, tubuhnya terpotong dua, persis kayak yang muncul di cermin sebelumnya. Si Sapam mulai sadar, cermin itu nunjukin kematian sebelum kejadian sebenarnya. Tapi anehnya, pas dia ngasih tahu orang, gak ada yang percaya dan bayangan di cermin itu terus berubah. Tapi siapa yang dikorbankan selanjutnya? Ini serem banget. Sapam di kantor ini nemu cermin ditutup kain. Karena iseng, dia buka dan ngaca. Karena ngerasa cakep, dia ngaca sambil gaya-gayaan. Tapi tiba-tiba bayangan di kaca diam, matanya dingin, tatapannya kosong. Terus di cermin, dia lihat dirinya ngunyah pecahan kaca sampai berdarah-darah. Anehnya, walau nggak ngapa-ngapain, mulutnya juga ikutan perih dan berdarah. Pas bayangan di cermin nelan kaca, tenggorokan si Sapam juga luka parah. Sejak itu, dia resign dan kantor langsung rekrut Sapam baru. Baru kerja sehari, Sapam ini lihat bayangan manajer cewek narik kepalanya sendiri di cermin. Besoknya, manajer itu beneran tewas, tubuhnya kebelah dua, sama persis kayak cermin itu. Sapam mulai curiga, cermin itu bisa nunjukin cara orang koit sebelum kejadian. Tapi setiap dia kasih tahu orang, gak ada yang percaya. Bayangan-bayangan kematian terus muncul. Semua yang kelihatan di cermin pasti koit. Akhirnya, dia cari tahu asal-usul cermin itu dan nemu nama seorang cewek. Cewek ini dulu kerja di kantor, tapi hilang misterius abis acara kantor. Ternyata malam itu si cewek dikorbanin, dikasih obat biar bisa dijadikan umpan buat bos yang mesum. Tapi si cewek sadar dan dia panik sampai akhirnya dia dicekik sampai koit. Arwahnya akhirnya nempel di cermin, bukan buat nakutin tapi buat nunjukin siapa pembunuhnya. Dan malam itu si bos yang ngebunuh si cewek diseret masuk ke cermin dan gak pernah balik lagi.
Baru lahir, tapi wajahnya udah kayak kakek umur 80 tahunan. Anak ini bikin semua orang kaget, bahkan ayahnya sendiri langsung panik. Tapi bukannya dirawat, bayi itu malah ditaruh sama ayahnya di panti jompo, lalu ditinggal gitu aja. Untung ada pengurus panti yang nemuin dan ngerawat dia sepenuh hati. Meski dokter bilang bayi itu nggak akan lama hidup, tapi hari demi hari dia makin kuat dan tumbuh bareng para lansia yang jadi temennya. Meski dari luar kayak kakek-kakek, tapi dia hanyalah anak kecil yang baru belajar hidup. Waktu sekolah rayain ulang tahun ke-50, murid baru dikasih surat dari kapsul waktu yang dikubur 50 tahun lalu. Semua anak dapat surat lucu dan penuh harapan. Tapi satu anak ini dapat selembar kertas yang isinya cuma angka-angka padat kayak kode. Ayahnya yang jago astronomi penasaran, langsung ngulik. Ternyata angka itu nyocok sama tanggal dan jumlah korban dari kejadian-kejadian besar kayak 911, tsunami, sampai kebakaran besar. Tapi yang bikin merinding, masih ada angka sisanya yang belum kejadian. Sepasang suami istri ini pengusir makhluk halus. Nah, suatu hari mereka nemuin korban makhluk halus yang asalnya dari boneka aneh bernama Annabelle. Boneka itu mau mereka bawa pulang buat dikunci di ruangan khusus di rumah. Tapi di tengah jalan, mobil mereka mogok pas lagi lewat kuburan. Tiba-tiba banyak arwah muncul. Salah satunya nyoba nyari si suami ke tengah jalan. Untung mereka bisa kabur, tapi mereka sadar boneka itu bawa sial. Malam itu juga mereka langsung gelar upacara, masukin boneka ke lemari khusus dan kunci rapat. Gadis ini dulunya cuma penonton di sekolah, selalu kalah dari si ratu kecantikan. Sampai suatu hari dia nemu situs aneh yang tawarin obat gratis yang katanya bisa bikin orang jelek berubah jadi secantik Dewi. Syaratnya cuma 2, jangan bilang siapapun soal obat itu dan jangan pernah menyesal. Dia pun minum tanpa ragu, hasilnya luar biasa. Semua mata langsung tertuju padanya, bahkan jadi rebutan buat bintang iklan. Tapi makin lama dia punya nafsu aneh, suka makan daging mentah. Lama-lama malah suka daging busuk. Sampai suatu malam dia kepergok lagi makan bangkai kucing di ruang kelas, dan yang motoin si ratu kecantikan itu sendiri. Pelatih cewek ini ngajak anak didiknya nyari anak didik lain yang hilang. Mereka nemu rumah bobrok, masuk dan nemu pintu ke ruang bawah tanah. Di dalam mereka kaget lihat ada mayat temennya itu tergeletak di sana. Belum sempat kabur, makhluk serem yang menghabisi temennya itu balik ke rumah. Pelatih nyuruh 2 anak kabur lewat jalan rahasia. Dia balik buat ambil HP korban, tapi sayangnya dia malah dibunuh di tempat. Cowok ini main ke rumah pacarnya, tapi nemuin kotak rahasia isinya foto pacarnya sama mantan-mantannya yang semuanya kulit hitam. Bahkan ada foto pembantu rumah juga. Pas turun, keluarganya udah nunggu dan dia langsung pingsan gara-gara dihipnotis. Bangun-bangun, dia diikat. Ternyata keluarga ceweknya ini punya ritual, pindahin otak orang kulit putih ke tubuh orang kulit hitam biar bisa hidup lebih lama. Untungnya dia sempat nutup telinga pakai kapas, jadi nggak kena hipnotis penuh. Dia balas, bunuh mereka satu-satu dan kabur. Pas mau keluar, pembantu minta ikut, tapi ternyata itu nenek pacarnya yang udah ganti tubuh. Ceweknya pun ngejar sambil bawa pistol. Untung aja temennya datang bawa mobil dan nyelamatin dia tepat waktu. Cowok ini dan kelompoknya sembunyi di atas gedung karena di bawah mereka sudah dikepung para zombie. Rencananya mereka mau kabur pakai truk, tapi jalan penuh zombie. Ada ide, zombie ngejar manusia karena bau kan. Jadi si cowok potong-potong mayat zombie, terus olesin darahnya ke badan sendiri dan temennya. Mereka pura-pura jadi zombie, jalannya lelet banget dan awalnya berhasil. Tapi hujan mendadak turun, temennya panik, jalan makin cepat. Zombie langsung nyadar dan ngejar. Mereka lari sekenceng-kencengnya dan berhasil loncat pagar. Truk pun berhasil didapat. Si temen ngebut buat ngibulin zombie, si cowok nyelamatin yang lain, dan akhirnya semua berhasil selamat dan si cowok dibawa ke camp. Ada meteor jatuh ke bumi, kecepatannya ngebut banget sampai bikin kawah gede. Besok paginya 2 ahli, 1 jago tanah, 1 jago hewan, datang ke lokasi. Pas mereka deketin meteornya, ternyata permukaannya penuh bulu. Waktu dipotong dikit buat dibawa pulang, meteornya malah berdarah. Di lab, potongannya dilihat pakai alat pembesar, dan isinya ternyata lagi berkembang biak sendiri. Dalam hitungan detik, jumlah selnya meledak banyak banget. Mereka sadar ini bukan makhluk biasa, cuma butuh hitungan hari buat berevolusi. Padahal makhluk bumi butuh jutaan tahun. Waktu mereka balik ke kawah buat cek lagi, ternyata tempat itu udah penuh tanaman aneh dan binatang-binatang asing. Ada 1 nyamuk raksasa nempel di paha temennya, langsung masuk ke dalam kulit. Dokter ini nyaranin potong kaki, tapi untung nyamuknya bisa dikeluarin sebelum itu terjadi.
Awalnya cuma pengen nolong kepiting yang hampir kelelep, lama-lama malah jadi kisah berdarah yang ngelibatin tank, polisi, sampai militer segala. Jadi awalnya bocil ini nemuin kepiting mau tenggelam, dia tolongin, dan kepitingnya kayak ngerti bahkan ngelambai tangan terima kasih. Karena gemas, si bocil bawa pulang. 10 tahun berlalu, bocil ini udah gede, si kepiting udah segede tank. Tapi tiba-tiba hewan-hewan di peternakan mulai mati, dan jejaknya ngarah ke kepiting ini. Militer akhirnya turun tangan, tapi kepitingnya kebal peluru. Si cewek berdiri hadang serangan, minta mereka berhenti, tapi mereka nggak mau. Si ahli biologi bantu, pura-pura udah ngebunuh kepiting raksasa dengan jebakan di danau. Padahal aslinya kepiting itu lagi quality time sama si cewek di hutan. Cowok ini meninggoy ditembak perampok, tapi arwahnya malah gentayangan. Dan sedihnya, ternyata kematian dia udah direncanain sama temannya sendiri. Motifnya, duit 4 juta dolar. Mana si teman juga ngedeketin ceweknya buat dihabisin. Saat semua udah kepepet, si cowok pakai seluruh kekuatannya buat lindungin ceweknya. Si teman pun akhirnya mati, dan rohnya diseret ke neraka. Saat semua aman, cahaya terang datang. Si cowok tahu waktunya udah habis. Sebelum pergi, dia sempat peluk ceweknya terakhir kali lewat tubuh sang dukun. Mereka saling tatap, lalu berpisah dengan air mata dan janji ketemu lagi di kehidupan selanjutnya.